kita sangat senang sekali untuk bisa ketemu dengan saudara-saudara di Manado. Dan Manado itu sebenarnya tempat di mana kita dibesarkan. Jadi mulai di sini kelas 6 SD di Unclub dan tamatnya di Pionir, tamat SMA tahun 1984. Habis itu kita ke Amerika dan cuman ini baru ketiga kali kita ke Indonesia dan baru pertama kali ke Manado setelah 27 tahun lamanya. Dan sudah banyak berbeda. Sangat beda, tapi bukan main, senang sekali apalagi bisa ketemu adik dari teman yang dekat di sana. Waduh, dan banyak akan berkenal lagi dengan orang-orang banyak yang semua haus lapar untuk kebenaran, yang akan mempersiapkan kita semua untuk kerajaan surga yang sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Jadi hanya orang yang lagi tertidur saja yang tidak sadar kalau sudah dekat. Cuma begitu saja orang, atau penyangkalan diri karena mungkin masih cinta dunia. Itulah ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Kita undang Roh Suci untuk hadir bersama-sama kami ya. Tuhan Allah yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah memberikan satu hari lagi kepada kami, di mana kami bisa memperdalam dan mempelajari firman Tuhan, khususnya untuk akhir zaman ini, untuk mempersiapkan karakter kami masing-masing untuk kerajaan surga yang sudah sangat dekat. Kami berterima kasih di mana Saudara Yoko telah membuka rumahnya dan kami semua bisa bertemu di sini untuk mempelajari Alkitab. Kiranya dia pun menerima berkat dari surga, di mana Tuhan pun telah menggunakan dia untuk menggunakan tempatnya menjadi saluran berkat dari Tuhan. Masing-masing kami mengundang kehadiran Roh Suci untuk menempati hati kami masing-masing dan kawalan malaikat yang sangat berkuasa supaya bisa menjauhi malaikat-malaikat yang jahat yang selalu ingin untuk merongrong umat-umat yang sedang mempersiapkan kehidupan mereka untuk masuk kerajaan surga. Kami percaya Tuhan telah mendengar dan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi dia punya judul ya, penipuan diri. Bahasa Indonesianya is deception or deceive, self-deceive, right? Coba kita pikir ya, apakah kita di sini semua sudah Advent dari kecil? Oh belum ya, ada yang oke. Tapi pada umumnya dibesarkan di Advent ya, oke. Lalu sudah dari kecil masuk sekolah Sabat, betul kan? Apa kindergarten, primary dan seterusnya. Dan sampai dewasa masih di dalam gereja terus setia, dan waktu Tuhan Yesus datang dia bilang, kamu saya tidak kenal. Bagaimana? Baik, enggak kenal. Apa maksudnya? Saya sudah dilahirkan dalam keluarga Advent, kok enggak dikenal? Betul kan? Dan kita harus ketahui kenapa Tuhan Yesus bilang tidak dikenal. Karena jangan cari tahu nanti sudah terlambat baru tanya kenapa enggak kenal. Bukankah baiknya sebelum masih ada waktu untuk memperkenalkan diri, di situ kita tanya, apa dan yang saya harus lakukan untuk dikenal kan? Jangan sudah di ujung baru tanya, sudah tahu persyaratannya tapi sudah terlambat. Jadi saya rasa sekarang lah kalau kita mau memperkenalkan diri atau mengenal Tuhan Yesus, sekaranglah saatnya untuk melakukannya. Jadi kita akan pelajari apa tipuan-tipuan itu. Dan apakah tipuan-tipuan itu akan terjadi kepada orang-orang di luar? Kita sudah tidak tertipu lagi, atau bisa saja tipuan itu di dalam? Kita tanya ya, siapa kira-kira dari semua orang di dunia ini yang dari namanya saja sudah menyatakan bahwa mereka sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Siapa? Orang Advent. Apakah orang dunia ngomongnya kayak gini? Oh, kita lagi tunggu-tunggu Tuhan Yesus mau datang. Cuma orang Advent yang begitu kan? Jadi
Siapa dan yang pasti akan paling pahit, mereka punya pengalaman kalau mereka sadar mereka tidak selamat. Orang-orang Advent. Karena orang luar nggak selamat. Memang nggak mau ke surga. Siapa mau kecewa? Tapi yang sudah seumur hidup mau ke surga, tahu-taunya nggak masuk. Tahu-tahu di dunia. Tuh kan? Oke, jadi kita sekarang mulai belajar tipuan-tipuan yang terjadi di dunia yang menyebabkan banyak orang tidak akan masuk pintu gerbang surga ya. Oke, jadi mari kita mulai dari pertama, buku Kejadian kan. Dan ayat pertama ialah 1 Timotius 2:13 sampai 14. Dan saya akan gambarkan Eden. Inilah Eden ya. Dan Adam dan Hawa dilempar keluar Eden. Walaupun Eden adalah bagian dari dunia, tapi gambarnya saya pisahkan. Okay. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden? Mari kita baca. 1 Timotius 2:13-14. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda atau tertipu, melainkan perempuan itu yang tergoda atau tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, kenapa Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden? Karena mereka tertipu. Tertipu kan? Karena ular bilang, makan, enak. Coba lihat, saya makan nggak mati kok. Dia bilang, wah, dan saya lebih bijaksana, coba kamu makan juga. Tertipu. Jadi oleh sebab tipuan, Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau Adam dan Hawa dikeluarkan oleh tipuan, kira-kira kita bisa kembali ke Eden masih tertipu? Oh, nggak bisa. Kita bisa kembali ke Eden hanya kalau kita tidak tertipu. Jadi banyak nanti yang nggak kembali karena masih ditipu, betul kan? Oke, kita buktikan akhir zaman banyak yang tidak akan masuk karena tertipu. Baca ayat berikut, Wahyu 13:13-14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan atau menipu, bahasa Inggrisnya menipu, mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Di akhir zaman banyak akan menyembah patung itu karena mereka tertipu, dan oleh sebab itu mereka tidak akan kembali ke Eden. Setan menipu orang dan dia dikeluarkan, dan kalau masih tertipu tidak akan kembali. Jadi kita akan bilang begini, untuk kembali harus tidak tertipu, right? Jadi kira-kira apakah sangat penting untuk mengetahui bahwa kita tidak tertipu? Penting sekali. Apakah itu satu soal keselamatan? Keselamatan sekali. Jadi kita akan pelajari apa ciri-ciri khas tipuan. Dan kira-kira apakah kita sedang tertipu? Jadi kalau kita sudah lihat bilanglah ciri-ciri khas tipuan, kita pelajari ialah pusing, sakit belakang, lalu sakit kaki. Oh, itu tertipu. Dan saya sedang pusing, sakit belakang dan sakit kaki. Kira-kira saya sedang tertipu? Iya, karena dia punya signs and symptoms menunjukkan saya tertipu. Jadi kita mau lihat sign and symptomsnya dari orang tertipu, dan kita lihat kalau saya sedang tertipu. Karena paling bahaya ialah orang yang bilang, oh saya nggak tertipu. Nah, dia mungkin tertipu, saya nggak.
paling bahaya kan. Oke, mari kita teruskan. Oke, sebelum itu kita baca berikut ya. Jadi semuanya ada di sini. Kita bisa ikuti Lukas 13 22 sampai 24. Ini harus diralat sedikit. Ada 3 kata yang perlu diralat di sini. Ayat 23. Kemudian Yesus berjalan, di situ dibilang apa? Killing ya. Sebenarnya keliling. Karena bahasa Inggrisnya tidak membetulkan, nggak dibilang salah itu. Jadi berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, bukan dosa ke dosa. Itu saja kesalahan daripada ini. Okay. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan menurunkan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajalah orang yang diselamatkan." Coba kita ganti kata-kata pertanyaan ini. Sedikit sajalah orang yang tidak tertipu, betul? Bisa kan? Tuhan, apakah cuma sedikit yang tidak tertipu atau apakah banyak yang tertipu? Sama kan? Apakah sedikit yang selamat? Bukankah ini pertanyaan yang kita mau jawabannya? Kita semua kan? Coba kita lihat jawaban Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Artinya untuk diselamatkan pintunya sesak. Sebab banyak, ini jawabannya. Sedikit Tuhan, jawabannya banyak orang akan berusaha untuk masuk pintu yang sesak, tetapi tidak akan dapat atau sanggup. Artinya banyak orang mau diselamatkan, tetapi pada sampai ujungnya kecelek. Coba bayangkan, ini pintu besarnya begini ya. Anggap saja pintunya besarnya begini sini. Dan dibilang, "Randy, kamu perlu masuk ke ruang sebelah sana." Oke, saya mau. Dan saya mulai jalan. Tapi cuma mau bilang pintunya sempit. Gampang. Oke, jalan ke situ. Pas sampai sini, waduh, sempit. Dan mulai gini. Mulai gini kan. Mulai begini. Aduh, mau masuk nggak? Mau masuk kan? Benar-benar mau. Benar, mau masuk. Tapi sanggup nggak? Nggak sanggup. Jadi banyak mau selamat, tapi pas sampai di ujung, apa yang bikin nggak sanggup? Banyak tentengannya yang sebenarnya harus ditinggalkan di dunia, betul kan? Tentengan yang benar dan tentengan pikiran yang seharusnya dilepaskan. Sama dengan istri Lot. Badannya sudah keluar, tetapi karena tentengan ini dan ini di situ, badannya sudah keluar. Masih mau melihat, tidak sanggup. Jadi mau keluar, mau masuk, mau. Tapi tidak sanggup. Nah, kita teruskan. Banyak orang, artinya cuma sedikit. Coba kita lihat Matius 7:14. Matius 7:14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatnya. Saya bisa tulis di sini, orang yang tidak tertipu cuman sedikit. Baru situ sudah mengerikan. Cuma sedikit. Oke, walaupun kita tidak tahu jumlahnya, bukankah zaman Nuh akan terulang kembali? Bukan akan terulang kembali, sedang terulang. Karena kebejatan moral sudah sangat meningkat. Kita sekarang hidup di zaman Nuh modern, di mana cinta dunia meningkat, cinta kerajaan surga mulai menghilang. Kita sekarang, right? Berapa banyak yang selamat di zaman Nuh? 8 dari berapa? Siapa tahu banyaknya. Sedikit. Dan dibilang zaman Nuh akan terulang. Waktu keluar dari Sodom dan Gomora, banyak penduduk Sodom dan Gomora, berapa yang keluar? 4 kurang 1, karena 1 nengok ke belakang.
Sedikit? Sedikit sekali. Mengerikan. Kenapa? Karena istri Lot mau, tapi nggak sanggup karena hatinya masih di situ. Right? Jadi istri Lot tertipu. Mari kita teruskan. Mari kita lihat ciri-ciri khas orang yang tertipu. Dan sudah lihat, dengan jujur bilang, aduh ini saya ini. Aduh ini saya. Jadi jangan bilang ini, oh ini dia, ini si Lori ini. Aduh, memang mungkin benar. Tetapi dengan begitu saya tidak melihat diri saya sendiri. Dan bisa saja si Lori ditunjuk, oh itu kamu Lori, itu kamu. Dan dia bertobat, yang tunjuk-tunjuk nggak pernah bertobat. Bahaya kan? Jadi paling bagus bagaimana? Begini Jo, nggak usah lihat-lihat ke samping. Right? Atau kadang-kadang kalau orang pergi ke KKR atau khotbah yang bagus, sangat bagus, dan biasanya dia bilang begini, aduh sayang kita temannya ada datang, soalnya ini message untuk dia. Bagaimana dengan kita? Jangan cuma pikir orang lain, bagaimana kita? Itu kan? Oh kita sih, oh mari duduk dulu ya. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden oleh sebab tertipu, dan akhir zaman banyak yang oleh sebab tertipu nggak akan kembali ke Eden. Masuk akal kan? Nggak bisa mereka dikeluarkan tertipu, lalu kita sedang tertipu kembali lagi. Nggak masuk akal. Jadi kita harus tidak tertipu. Tapi sangat disayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, cuman sedikit. Kalau orang lain yang bilang, orang lain yang bilang nggak apa-apa. Kita mau dengar Tuhan Yesus bilang, oke, Tuhan Yesus bilang, cuman sedikit. Artinya kalau cuma sedikit, apakah bisa gayanya begini? Tenang-tenang aja, tiba-tiba masuk surga. Kalau cuma sedikit, seakan-akan harus fokus, konsentrasi, karena bisa saja mahkota dicuri orang kan. Dan bukan saja orang lain curi, setan pun lagi menghalang-halang. Jadi kita mau berjuang, lalu dia bilang, oh belok kiri. Enggak, jalannya ke sebelah kanan. Lalu dia bilang, tapi di sebelah kiri ada banyak hal-hal yang kamu bisa nikmati sekarang. Tidak, saya mau ke kanan. Oh sekarang kamu bisa dapati sekarang. Nikmati kekayaan semua. Belok kiri dulu. Nanti kalau sudah puas baru masuk jalur lagi. Memang ada mungkin ke sini, saking kepuasan lupa kembali lagi. Jadi setan pun lagi. Jadi nggak bisa tenang-tenang. Harus fokus, serius, dan pantang mundur. Tuh kan? Oke, mari kita lihat ciri-ciri khas dari tipuan itu. Orang-orang tertipu. Supaya kita jangan tergolong dari orang-orang yang tertipu. Saya akan bagi 3 ya. Akan bagi 3 cerita. Dan kita akan perbandingkan 3 cerita dari orang-orang yang tertipu. Baik. Cerita pertama terdapat di Lukas 13 atau peristiwa pertama Lukas 13. Kita lihat ciri-ciri khasnya. 13 mulai dengan ayat 25 ya. Halaman kedua. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Artinya sebelum dia bangkit, dia sedang duduk, dan sementara dia duduk, pintu masih terbuka. Artinya tuan rumah berdiri, dia ke pintu, dia tutup. Itu dia punya proses kan. Kira-kira di Alkitab tahu nggak apa artinya dengan Tuhan Yesus duduk dan apa artinya Tuhan Yesus berdiri? Kalau Tuhan Yesus duduk, apa yang dia lakukan? Artinya kalau berdiri, dia sudah selesai pekerjaan yang dia lakukan sementara duduk kan? Apa yang Tuhan lakukan sementara dia duduk? Oke, kita ke ayatnya. Ada yang sudah benar-benar. Coba tambah saja di catatan Anda. Markus 16 ayat 19. Coba ditambah ayat itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sementara dia duduk? Markus 16-19. Dan kalau ada yang dapat ayatnya tolong dibacakan. Markus 16-19. Ya.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tahun berapa? Ada yang ingat Tuhan Yesus naik ke surga setelah kematiannya di kebangkitan? 31 ade. Ya. Jadi dia naik ke surga dan duduk, dan saya akan gambar Ka'bah ya. Nanti dihapus lagi. Ini Ka'bah. Di sini pintu, ini dia punya mezbah persembahan, dia punya air dan bilik suci dan maha suci kan? Betul kan? Dan ini mezbah melambangkan apa? Kayu salib. Karena disinilah penyembelihan binatang dan disinilah kayu salibnya. Dan setelah ini dia naik ke mana? Ke sini atau ke sini? Ke sini. Itu tahun 31 AD kan? 31 40 hari setelah kebangkitan kan? Dan dia duduk. Nah sekarang pertanyaannya, waktu dia ke sini lalu ke sini tahun berapa? 1844 Oktober 22. Dia harus berdiri dulu lalu dia duduk lagi. Oke. Dan setelah dia berhenti, apakah dia berdiri lagi? Untuk selesai, dia berdiri. Artinya, waktu dia berdiri, pekerjaan sudah selesai. Nah, pertanyaannya, apa yang dia lakukan sementara duduk? Pekerjaan di sini. Mari kita ke Roma 8:34. Setelah Markus 16:19, Roma 8:34 itu perlu ditambahkan ayatnya. Roma 8:34, apa yang dia lakukan sementara duduk? Apa yang dilakukan sementara masih duduk? Tolong dibacakan ya kalau ada, Pak Ari. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi-lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi dia duduk menjadi pembela atau perantara. Karena waktu Adam dan Hawa berdosa, sebelum berdosa, Tuhan, Adam dan Hawa, setan, terpisah kan? Tanpa dosa. Setelah berdosa, menjadi begini kan? Betul? Hubungan mereka? Jadi sebelum berdosa, masuk dosa, jadi begini. Dan yang memisahkan, dosa. Dosalah yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Right? Jadi dosa itu, upah dosa, Roma 6:23, maut. Dan Tuhan Yesuslah yang berdiri di tengah antara Bapa dan manusia, dan dialah yang menerima hukuman mati. Jadi dia menjadi penengah, pembela. Di situ dia duduk menjadi penengah. Artinya waktu dia berdiri, menyingkirkan diri, saya harus berhadapan dengan Bapa tanpa penengah. Bisa sementara ada dosa? Jadi kalau dia berdiri sudah harus ada dosa. Jadi kalau dia berdiri artinya sudah harus tidak berdosa. Karena bagaimana saya bisa berhadapan dengan Bapa sementara ada dosa, dan dosa itu artinya maut. Harus ada orang yang mengambil maut itu. Tuh kan? Jadi waktu dia berdiri artinya pintu kasihan tertutup. Oke, pintu kasihan tertutup. Oke, kita teruskan. Jika tuan rumah bangkit, tutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok sambil berkata. Oke, saya hapus dulu ini. Jadi sementara berdiri ada ketokan. Dan yang dibilang ialah Tuan. Bahasa Inggrisnya Lord. Dibilangnya 2 kali. Jadi saya akan tulis 2.
Tuan, Tuan. Kalau dulu saya ingat, kalau saya nggak tahu kalau istilahnya masih ada. Kalau orang bilang Tuan, Tuan, lalu jawabannya apa? Apa kacung? Betul kan? Artinya seorang tuan ialah seorang yang mempunyai hamba. Seorang hamba akan mentaati perintah Tuan. Jadi kalau saya bilang Tuan, Tuan, saya mengaku saya sebagai hamba dan saya akan menurut perintahnya. Ingat itu ya. Jadi apa saja dia bilang, saya lakukan. Itulah seorang hamba kan. Oke, Tuan, Tuan, mari kita teruskan. Bukakanlah kami pintu, artinya pintu sudah tutup. Nah ini pertanyaannya. Kenapa nggak masuk waktu masih terbuka? Kenapa sudah tutup baru ketok-ketok? Betul kan pertanyaannya? Oke. Bukakanlah pintu dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saya akan tulis, aku tidak tahu. Atau tidak kenal. Apakah enak dengar jawaban itu? Tuan, Tuan. Saya nggak tahu siapa kamu. Hah? Apa maksudnya? Tuh kan? Ini kan sangat mengerikan. Saya tidak kenal siapa kamu. Saya tidak tahu siapa kamu. Oke. Kita teruskan. Ingat, ini pelajaran tipuan diri ya. Oke. Dan sekarang inilah jawaban orang itu setelah mendengar aku tidak tahu. Ini jawaban dia. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Kok nggak tahu sih? Betul? Kok nggak tahu sih? Oke. Makan dan minum. Ini jangan dipakai lagi. Jadi alasannya kenapa dia harus dikenal, right? Yang membuat dia heran kenapa nggak dikenal ialah kita so makan dan minum. Kok nggak kenal? Teruskan lagi. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Mengajar. Kok nggak kenal? Artinya saya nganepe murid. So makan sama-sama. Kok nggak kenal? Tuh. Dulu kan kita akan cari tahu apa ini semua ya nanti. Apa ini? Aplikasi rohaninya. Apa ini ya? Oke, teruskan. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dan dia masih melakukan kejahatan. Bahasa Inggrisnya iniquity ialah masih berdosa. Tulis kejahatan. Kira-kira ciri-ciri khasnya yang mana orang tertipu? Ini dia. Karena ini membuat dia harap tuannya kenal. Padahal ini pun tidak dikenal, betul? Jadi kalau saya makan dengan saudara, makan dan minum dan diajar, masa nggak kenal sih? Itu dia. Jadi dia harap ini adalah ciri-ciri khas yang dia harus kenal saya. Tertipu? Oke, kita lihat. Sekarang siapa yang bilang tuan-tuan, betul? Karena kalau bilang tuan dan hamba, saya mengaku hamba. Siapa yang bilang tuan-tuan? Kita baca berikut. Yohanes 11:27. Siapa yang bilang tuan-tuan dan? Jawab Marta, ya Tuhan, ini dia, Tuhan, aku percaya. Artinya orang yang bilang Tuhan harus percaya. Percaya akan apa? Ini pertanyaannya. Apa yang perlu dipercayakan kan? Terus, bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Orang yang bilang Tuhan-Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk bikin apa? Ayat berikut, Matius 1:21. Orang yang bilang Tuhan percaya bahwa Tuhan datang ke dunia bikin apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menyamakan dia, Yesus menamakan ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya di dalam dosa. Ada yang lihat salah baca. Terima kasih. Ada bedanya Yoke? How about
bedanya putih dan hitam, betul? Jadi, saya kasih contoh. Orang yang bilang Tuhan, Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk menyelamatkan orang di dalam dosanya. Orang yang bilang Tuhan, Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Contoh, ini dosa. Ini dosa. Sekarang kita mau bilang sama Yoko ya. Yoko bisa selamatkan saya? Tolong. Mari berdiri ke sini. Selamatkan saya di dalam dosa. Bagaimana caranya? Yoko mau selamatkan saya di dalam dosa. Bagaimana selamatkan saya? Saya di lumpur becek dosa. Coba selamatkan saya di dalam dosa. Harus tarik saya kan? Oke. Yang ketarik saya dan dosanya. Menyelamatkan saya dari dosa. Tolong selamatkan saya dari dosa. Halo? Betul? Beda? Jadi setelah saya diselamatkan, saya sudah harus berpisah dengan dosa. Kira-kira ini orang yang diselamatkan dari atau dalam dosa yang bilang aku tidak kenal engkau? Dia punya pengertian. Karena dia masih melakukan, artinya saya sudah diselamatkan di dalam dosa. Artinya dia pikir bahwa dia masih bisa berdosa. Bahaya sekali. Enggak apa-apa, Tuhan Yesus banyak kok, dia punya kredit pengampunan. Dan kreditnya enggak habis-habis. Walaupun saya berdosa, kreditnya banyak, minta-minta terus, enggak pernah habis. Apakah begitu? Apakah Tuhan Yesus ingin untuk saya berdosa karena dia tidak mau berdosa, tapi kalau berdosa ada pengampunan? Apakah cuma sampai situ atau Tuhan Yesus mau lepaskan saya dari dosa? Lepaskan. Karena yang dia benci dosanya. Jadi bagaimana saya datang dan masih ada dosa, padahal berdosa itulah yang dia benci, betul? Jadi orang ini tertipu karena dia pikir nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau masih berdosa, bukan berarti dengan sekejap saya berhenti, tapi sikap terhadap dosanya berbeda. Right? Oke, kita teruskan. Makan dan minum. Siapa yang makan dan minum? Right? Wahyu 3:20, kita tahu ini kan sidang Laodikia, jemaat. Lalu aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Lucu. Tadi orang itu yang mengetok, sebelumnya Tuhan Yesus yang mengetok. Right? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, artinya pintu ditutup, Tuhan Yesus di luar, orang di dalam. Dan Tuhan ketok, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan. Ini dia. Ini dia. Apakah Tuhan Yesus bilang begini? Sementara aku mengetok, kita akan makan, ngana di dalam, kita di luar, makan sama-sama. Dia bilang begitu? Dia bilang, buka dulu, baru torang makan sama-sama. Tuh kan. Jadi nggak cukup untuk makan dan minum sama-sama yang dipisahkan oleh pintu aplikasinya. Kalau makan di dalam aplikasi Alkitab, makan jasmani atau rohani? Rohani. Sekarang pertanyaannya, kalau kita berbakti, bukankah kita lagi terima roti hidup? Jadi kalau saudara sudah secara fisik di dalam gereja, apakah 100% dijamin sudah makan? Tidak. Karena bisa saja saya punya badan di dalam gereja, sementara pikirannya di luar gereja. Itu kan bahaya sekali. Jadi dalam gereja lagi kayak bengong-bengong. Kenapa bengong? Karena pikirannya lagi di lain tempat. Aduh, saya punya hal yang harus saya lakukan, nggak bisa lakukan karena sudah tutup sabat. Jadi saya sangat ingin untuk tutup sabat supaya bisa diteruskan. Sementara lagi dihidangkan makanan. Jadi nggak cukup. Tuhan, kok kita makan sama-sama kok? Dia bilang nggak pernah kenal. Contoh lagi, seorang pengkhotbah datang ke gereja dan dia sangat senang dengan pengkhotbah ini. Lalu dia bilang, besoknya, hari Minggunya ketemu di toko. Pak Pendeta, saya suka sekali khotbah Pak Pendeta.
Oh, yang mana? Yang kemarin waktu ke gereja di Manado. Oh, betul-betul saya ke situ. Tapi saudara siapa ya? Oh, saya juga di situ. Ingat waktu potluck habis gereja? Ada makan-makan di bangsal di belakang gereja. Oh, betul-betul. Tapi saya nggak kenal saudara. Di mana saudara duduk? Ada kok dekat dengan pendeta. Kok pendeta nggak kenal saya? Banyak orang. Bagaimana saya bisa kenal? Duduknya di mana? Saya persis di belakang pendeta. Bagaimana mau kenal kalau di belakang, tidak di depan, dan memperkenalkan diri? Jadi nggak cukup di dalam bangsal harus berkenalan. Nggak cukup di dalam gereja harus punya komunikasi. Karena yang Tuhan inginkan bukan hanya tubuh kita, tetapi pikiran kita. Dan oleh sebab itu kita di gereja dari kecil, tapi pikiran di mana? Aku tidak pernah mengenalmu. Jadi kira-kira ini tipuan untuk bukan untuk orang dalam kan? Ini tipuan nggak akan terjadi orang dalam? Bahaya. So advent, so pasti selamat. Pas ujung, saya tidak tahu siapa kamu. Kita so makan, kita so dengar ke gereja terus. Persoalannya di gerejanya di mana? Kita pet badan di dalam gereja, pikiran di mana? Itu dia. Mengerikan kan? Mengerikan sekali. Jadi bisa terjadi untuk kita semua? Oh ya. Karena kita bisa menipu diri sendiri, kita bisa menipu orang lain, nggak bisa tipu Tuhan. Nggak bisa tipu Tuhan. Oke, mengajar ya. Apa itu orang yang tertipu mengajar? Lukas 10, 39-40. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Jadi Tuhan di sini dan Maria di sini mendengar. Dan terus mendengarkan perkataannya. Lagi pula atau sedang Marta sibuk sekali di dapur. Nah, apakah dua-dua di dalam rumah? Dua-dua di dalam rumah. Satu, apakah dua-dua bisa dengar suara ajaran Tuhan Yesus? Dua-dua mendengar, bisa. Tetapi lokasinya berbeda. Satu terus-terus di kaki Tuhan Yesus, satu sedang sibuk mempersiapkan makanan potluck. Sementara lagi khotbah. Sangat bahaya kan? Sangat berbahaya. Karena saya sudah mendengar ajaran kok. Iya, di mana? Di dalam gereja atau di bangsal? Beda sekali. Jadi nggak cukup untuk dalam lokasi gereja. Nggak cukup di dalam gereja sekalipun. Apakah kita punya pikiran pun koneksi dengan Tuhan? Yang dia cari pikiran, bukan badan. Kan? Itu yang dicarikan. Jadi inilah yang membuat mereka tertipu. Karena mereka pikir sudah cukup di gereja. Tuhan lebih menginginkan lebih banyak dari sekedar kehadiran kita. Dia mau kita punya pikiran dan kita punya hubungan dengan dia. Itu yang dia cari kan. Oke, kita teruskan ya. Ini baru cerita pertama, ada 2 cerita lagi. Siapa yang melakukan kejahatan? Dan dia bilang, aku tidak kenal engkau. Mazmur 28 ayat 3. Ini yang melakukan kejahatan. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini dia. Apa ciri khasnya? Yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ini dia, kejahatan. Jadi kalau bertatapan senyum, balik belakang, ini deh. Selamat sahabat saudara, selamat sahabat. Nggak so dengar apa dia? Bahaya, bahaya. Mengerikan, mengerikan sekali. Oh, oke, ada lagi ya.
kita mau sekaligus review ya. Sekarang keadaan seperti itulah yang terjadi di mana-mana saja di jemaat di seluruh dunia ini. Betul. Yang kalau kita lihat khususnya di daerah Sulawesi Utara ini, keadaan seperti itu terjadi. Memang saudara bilang di seluruh dunia, betul sekali. Betul sekali. Ini sesuai dengan nubuatan yang ada di dalam Wahyu pasal 3. Betul sekali. Kebanyakan umat Tuhan ini dalam keadaan suam-suam. Dikatakan panas, tidak dikatakan dingin, tidak. Betul sekali. Ini kondisi umat Tuhan di dunia seperti itu. Betul. Jadi apa yang saudara katakan itu benar. Itu sebabnya secara individu ataupun secara organisasi orang harus adakan reformasi. Betul. Saya setuju sekali. Reformasinya ya seperti saudara katakan tadi. Ya. Jadi mesti ada koreksi. Tetapi persoalannya sekarang kalau diperhatikan, sulit orang mau koreksi diri sementara pikirannya tadi dikatakan keluar. Ya. Dia lebih cenderung kepada dunia. Ya. Itu kesulitannya. Betul. Jadi saya setuju apa yang disampaikan cukup bagus untuk mengingatkan kita semua. Ya. Betul. Kita lebih cenderung kepada dunia. Betul sekali. Persoalannya begini. Mungkin karena pengaruh ekonomi, mungkin pengaruh teknologi, sehingga kita itu mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Dan kebanyakan memang mengabaikan itu. Sangat. Betul. Jadi semestinya kembali lagi kita kepada betul. Nah, termasuk ini. Ya. Jadi saya setuju dengan ini. Amin. Ya. Untuk membangkitkan. Ya. Jadi ini akan 7 hari. Jadi tambah lama tambah dalam ini. Dan yang saudara bilang tadi kondisi Laodikia akan dibuka lebar-lebar ya. Dan ini introduksi. Basically kita punya pelajaran ialah pelajaran bukan untuk orang luar, untuk menguatkan orang yang sudah di dalam. Karena kita nggak bisa terlalu sibuk di luar sementara di dalam sudah mau dimuntahkan dari mulut Tuhan. Betul? Persoalannya begini juga, saudara. Kalau saya perhatikan perbuatan kita dengan kondisi umat Tuhan. Kalau seumpamanya ada umat Tuhan di dunia ini 100 orang, yang paling selamat cuma 2-3 orang. Bayangkan itu. Itulah sebabnya ini sangat penting. Aduh, penting sekali. Betul sekali. Jadi kalau ada dikatakan 7 seri, memang 7 seri itu harus dikumpulkan. Betul, saudara. Betul sekali. Jadi masalah ini tidak boleh main-main. Ini sangat menentukan. Penting sekali. Saya setuju. Betul. Sangat menentukan untuk kerohanian kita pribadi. Di dalam. Dan pribadi. Betul sekali. Betul. Amin. Oke, selamat datang yang ada di sebelah situ. Jadi apakah bisa lihat ini atau agak? Apakah mau di sini masih bisa? Biar rame-rame tapi ya bisa ya? Bisa, masih bisa. Kita bisa membuat ruangan. Oh, halo. Mari ke sini. Ya, silakan. Supaya bisa lihat dengan jelas ya. Karena penting untuk dilihat ini. Ini mau mundur lagi sedikit? Boleh. Ya, sekaligus Jo ya. Itu dia. Pas. You okay, Jerry? Okay. Sekali. Ya. Kita dapat lihat boleh? Sama saya dapat ya? Oh iya, boleh. It's okay. Oke. Itu dia. Kita sampai di sini pun nggak apa-apa kalau perlu. Sebenarnya. Iya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Ya. Alright, selamat datang. Jadi ini pelajaran untuk di keep masing-masing ya.
bisa dibawa pulang dan dipelajari kembali. Jadi kalau perlu dicatat-catat silahkan, silahkan. Dan judul kita ialah tipuan diri. Siapa yang akan tertipu di akhir zaman? Dan inilah ciri-ciri khas dari orang-orang yang tertipu, ialah mereka memanggil Tuhan, Tuhan, dan jawaban, aku tidak pernah kenal engkau. Dan mereka bilang, kok nggak kenal kita? Kita sudah makan dan minum dan diajar oleh engkau, kok nggak kenal? Gitu kan? Jadi saya sekedar meringkas sedikit untuk mereka supaya jangan ketinggalan. Dan makan dan minum ialah menerima roti hidup dan air hidup, Jadi bisa saja ke gereja dan sudah di dalam gereja dan sudah rasa sudah dikenal, padahal badannya di gereja, pikirannya di luar gereja. Jadi kok nggak kenal? Memang badannya di gereja, tapi yang saya inginkan bukan badannya, yang saya inginkan pikirannya. Karena kalau cuma badan, pakai saja itu orang tiupan saja, tahu? Yang ditiup orangnya, saya nggak tahu, dummy bahasa Inggrisnya, dummy. Jadi ditiup, taruh aja di situ. Kalau cuma perlu badan, betul kan? Jadi yang apa? Oh, balon, manusia balon, itu ya? Itu ya? Popi balon. Yang Tuhan inginkan bukan badannya saja, tetapi pikirannya. Jadi kalau badannya di dalam situ, pikirannya masih di dunia, aduh, tuh bisnis, kalau berhasil dah, berapa M segala macam. Mar, badan di dalam gereja. Tuh kan? Ini dia. Dan mengajar. Maria dan Marta, Maria di sini kan? Marta di mana? Dapur. Sama-sama terima, sama-sama di dalam rumah, tapi satu lagi sibuk kebutuhan jasmani, yang satu sibuk kebutuhan rohani. Itu bedanya. Matius 4:4 bilang, manusia tidak hidup saja dengan makanan jasmani, tetapi dengan makanan yang keluar dari firman-Ku, mana makanan rohani. Ini dia. Jadi nggak cukup untuk tergolong dalam gereja yang benar, nggak cukup untuk mendengar khotbah yang benar, nggak cukup harus kita benar sendiri. Karena kalau ini kebenaran, atau mana tadi air minumnya ya, tolong ya. Oke, terima kasih. Oke ya. Kalau air ini kebenaran ya, inilah kebenaran. Apakah saya sekarang lagi memiliki kebenaran? Betul kan? Apakah bisa dirampas dari saya sekarang? Bisa, apalagi kalau dirampas dan dikasih uang. Oh, saya akan kasih, saya terima uangnya. Tapi kalau kebenaran ini sudah menjadi bagian daripada saya, bisa dibeli? Sekarang kebenarannya tidak bisa dibeli. Sekalipun mau dibunuh mati, sudah tidak bisa dipisahkan. Nggak ada bedanya memiliki dan menjadi satu dengan kebenaran. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi hanya sekedar mengetahui kebenaran nggak cukup. Harus menjadi satu dengan kebenaran. Nggak bisa dipisah kembali, oke? Dan orang-orang ini masih melakukan kejahatan. Artinya masih memegang dosa yang dicintainya, yang susah dilepas. Oke, ini ciri-ciri khas orang yang tertipu, tapi mengharapkan untuk dikenal tuannya. Cerita kedua, Matius 7. Mari kita lihat ciri-ciri khas orang tertipu di buku Matius pasal 7. Halaman 3. Ya. Dibilang peristiwa kedua di tengah situ kan? Oke, Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini dia panggilannya. Tuhan, Tuhan. Sama. Yang akan masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak. Teruskan. Atau Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, 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 Tuhan. Sama kan? Ciri Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kok? Jadi mereka bilang sekarang, kami sudah bernubuat. Oke. Taruh sini dulu. Jadi nubuat. Kami sudah mengusir
setan dan melakukan banyak mujizat, bahasa Inggrisnya banyak hal yang baik, banyak. Jadi apakah ini baik semua? Apakah ini baik? Jadi jangan salah mengerti, jangan bilang Randy bilang ini nggak bagus. Oh, saya nggak pernah bilang gitu. Ini semua bagus, tapi belum lengkap. Jadi kok saya bikin ini, apalagi ini? Kalau ini so harus dikenal ini. Kalau bisa usir setan, so harus dikenal. Coba saya tanya, apakah setan bisa mengusir dirinya sendiri? Kalau dia mau, siapa bilang nggak bisa? Jadi bisa saja dia singkirkan dirinya dan orang itu pikir, wah ini pekerjaan Tuhan. Betul kan? Atau bisakah setan taruh penyakit kalau Tuhan izinkan dan bisa mengambil, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan semua itu. Kok nggak kenal? Ay. Betul kan? Dan bukan cuma itu, demi namamu, jadi pakai nama Tuhan. Nama. Semua dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Aku bernubuat. Dalam nama Yesus, aku usir engkau setan. Dan berhasil. Sudah pasti masuk surga kan? Belum tentu. Kita teruskan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Sama jawabannya. Tidak kenal. Dan bukan cuma itu, tidak pernah kenal. Kalau pernah kenal, Marso lupa lain. Ini kenal pun enggak. Waduh. Tidak kenal atau tidak tahu, sama kan? Tidak pernah. Enggak kenal. Pak, tolong lihat saya punya resume. Tolong lihat saya punya curriculum vitae dulu. Kok nggak kenal sih? Betul kan? Tolong baca lagi CV-nya. Kok nggak kenal? Jadi ya. Apalagi demi namamu, kok nggak kenal? Kita teruskan. Kenapa? Wow. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat sama. Masih melakukan kejahatan. Yang beda cuma ini saja. Sama, beda tipuannya. Kita bisa hafal Alkitab dari ujung sampai ujung. Bisa bicara nubuatan Daniel dan Wahyu tanpa pakai Alkitab. Pakai nama Tuhan Yesus lagi. Kan? Itu baik. Tapi baik, kita teruskan. Apa itu pengakuan nama Tuhan Yesus? Jadi kalau saya gunakan nama Yesus, apa yang saya harapkan? Betul? Jadi kalau saya menggunakan nama Tuhan Yesus, harus ada satu hal yang saya harapkan akan saya terima, betul? Apa yang saya harapkan? Ayat berikut. Matius 10:22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena demi namamu Tuhan Yesus, nggak ada yang benci saya. Ada yang salah ini. Nggak ada yang menganiaya saya. Jadi apakah cukup untuk menggunakan namanya? Sementara semua orang di dunia cinta saya. Coba tambah situ. Lukas 6:26. Tolong ditambah dan tolong dibaca. Lukas 6:26. Semua orang-orang cinta saya, tidak ada salahnya dicinta. Tetapi untuk motif apa? Lukas 6 ayat 26. 6:26, ya. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Cilaka kalau semua orang suka. Kok semua orang suka, tapi saya namanya saya gunakan. Tidak sesuai? Tidak sesuai? Bahasa Inggrisnya oksimoron. Sudah tahu kan artinya? Oksimoron begini. Oksimoron ialah
Saya lapar, tapi saya kenyang. Yang mana? Kita so lapar. Oh, mau makan? Nah, kita so kenyang. Nggak masuk akal. Jadi, gunakan nama Tuhan Yesus, dicintai, tidak dibenci, oksimoron. Bukan berarti saya cari-cari dibenci orang. Tapi secara alamiah, nggak tahu bahasa Indonesia, secara otomatis ya, kalau saya benar-benar menggunakan namanya dengan cara yang benar, otomatis akan dibenci. Coba buka 2 Timotius 3:12, tambah satu ayat lagi, 2 Timotius 3:12, dan bisa-bisa itu ayat berikutnya. Oh enggak, oke, 2 Timotius 3:12, coba tolong baca 2 Timotius 3:12. Dan tolong baca 2 Timotius 3:12. Apa yang terjadi kalau saya mau menjadi suci di hadapan Tuhan? 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Boleh baca ya? 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah. Sampai situ dulu. Semua orang yang mau hidup beribadah, apakah orang yang mau hidup dengan benar akan dicintai semua orang? Itu yang dibilang? Teruskan, akan dicintai? Akan menderita aniaya. Yes. Itu dia jawabannya. Semua orang yang mau hidup rohani akan dianiaya. Nama-nama Tuhan bukan sekedar nama yang dibilang di bibir saja. Ada maknanya yang lebih dalam. Jadi, oh Tuhan, 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 aku tidak kenal Engkau. Kok nggak kenal Tuhan? Tunggu. Saya sudah bikin ini. Saya sudah bikin ini. Saya bikin ini. Kenapa nggak kenal? Tuh kan? Oke, kita teruskan. Halaman keempat. 2 Timotius 2:19. 2 Timotius 9. Jadi ini tipuan orang di luar atau orang dalam nih paling besar? Oh, ini pekabaran untuk jemaat Laodikia yang sudah hampir dimuntahkan kalau tidak bangun dari ketiduran Laodikianya. Jadi ini namanya inreach, bukan outreach. This is inreach. Apakah seorang sakit bisa menyembuhkan orang di luar rumah sakit? Sementara dia sakit, dia keluar dan mengobati orang yang sakit di jalan-jalan, bisa? Dia harus sembuh dulu baru keluar menyembuhkan orang lain. Inreach before outreach, yang sangat efektif. Outreach penting, tetapi dokternya harus tidak di kamar rumah sakit sendiri. Coba kan? Kita teruskan ya, 2 Timotius 2:19. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan menterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan, belum tinggalkan kejahatan. Aku tidak pernah mengenalmu. Jadi ya, loh kan? Jadi apakah hanya menggunakan nama Tuhan Yesus saja sudah cukup? Harus ada peninggalan akan hal ini. Karena hal inilah yang memisahkan saya dari Tuhan. Jadi sebenarnya saya tidak dikenal kalau saya masih mau terpisah daripadanya. Oleh karena hal itu yang memisahkan saya daripadanya, right? Kita teruskan. Dan terus kisah saya ceritakan saja, karena ini lebih menarik kalau diceritakan. Dan saudara bisa baca-baca sendiri ya. Saya ceritakan ceritanya. Ada seorang yang bernama Skeva, dan dia mempunyai 7 anak kan. Dan 7 anaknya paling suka main-main keluar dan mulai lihat-lihat Rasul Paulus mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Dan anak-anak, wow. Dan saya ingat kalau kecil juga sangat curious, pasti, aduh menarik sekali, aduh maunya kita mau jadi kayak dia gitu. Dan dia bilang, aduh kita bisa kok sama Rasul Paulus, sama kita bisa lakukan. Bagaimana caranya?
Oke, mari perhatikan apa persyaratan untuk mengusir setan. Mereka lihat, cuma bilang nama Tuhan Yesus kok. Oke, mari kita lakukan. Berhadapan dengan orang-orang masuk setan. Dan oke, silahkan. Demi nama Tuhan Yesus, aku usir engkau setan daripadanya. Dan orang ini berdiri. Dan mulai bertanya kepada si pengusir setan ini. Rasul Paulus, aku kenal. Ini setan yang lagi ngomong. Mulai. Rasul Paulus saya kenal. Tuhan Yesus pun saya kenal. Siapa kamu? Pakai nama Tuhan Yesus, kenal pun tidak. Dan dibabak belur, dipukul, masuk got, telanjang, terbirit-birit apa? Birit-birit. Terbirit-birit pulang karena sekedar menggunakan nama tanpa mengenal nama yang digunakan. Jadi setan bilang, jangan pakai-pakai kalau nggak kenal. Kita sendiri kenal dia, ngananya nak kenal, jangan pakai-pakai. Orang dunia pakai nama Tuhan Yesus? Orang dunia, orang dunia yang paling menggunakan nama Yesus, orang gereja. Jadi ini jangan pikir ngomong tentang orang dunia yang cinta Tuhan pun tidak. Orang dunia nggak bilang Tuhan, pakai nama Tuhan pun nggak, berdoa pun nggak. Orang gereja, orang Kristen ini. Nah sekarang pertanyaannya, orang Kristen banyak. Ini apa? Gemim, Katolik, Presbyterian, Baptis, atau Advent ya? Nanti kita cari tahu. Oke, kita teruskan. Halaman 5. No. Sorry. Halaman keempat. Sekarang cerita ketiga. Matius 25. Lebih baik tarik saja, sudah pasti sama ini. Oke, ini 10 anak darah kan? 5 bijaksana, 5 bodoh. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Artinya, gadis-gadis yang bodoh memiliki pelita, atau ya tulislah pelita, lampu terang kan? Apakah mereka memiliki minyak? Iya, sudah mau habis. Yang menentukan nyalanya pelita apa? Minyak. Artinya pelita pun sudah mau padam. Oke, jadi minyak. Tapi saya gambar begini kan, sudah mau habis kan? Sudah mulai habis. Oke, kita baca terus. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Kita tidak mau kasih. Kenapa? Nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk saya juga. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli dari situ. Artinya pergi jual ke toko dan beli minyak di situ. Nah, kalau disuruh beli, artinya ada penjualnya. Tuh, ada yang menjual, ada yang bisa dibeli. Artinya ada saatnya di mana minyak itu dijual. Sekarang mereka pergi, mereka pergi. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Artinya, lalu tuan rumah bangkit berdiri, tutup pintu, kasihan tertutup. Pintu bahtera ditutup. Pertanyaannya, kenapa sementara toko dibuka lebar-lebar dan tanda-tanda jual minyak, kenapa nggak belinya waktu itu? Kenapa waktu sudah ditutup baru pergi? Bahasa Inggrisnya procrastinator, ialah orang yang mengulur-ulur waktu. Nanti malam terakhir baru ujian, besoknya ketiduran. Betul kan? Aduh, so hafal, jangan tidur. Pas besoknya mengulur-ulur waktu. Paling bahaya.
Kalau terang sudah datang sekarang, jangan tunggu nanti besok baru ambil keputusan. Karena antara sekarang dan besok, setan masuk dan mulai berikan segala macam yang membuat dia lebih mengulur waktu lagi. Akhirnya, waktu sudah tutup pintu, baru setan yang bilang, "Pergi Jo, beli sekarang." Setan tahu sudah tutup pintu. Di mana ada jual minyak? Di mana ada jual minyak? Wahyu 3:18. Coba kita baca di situ, nggak ada di sini. Di mana ada penjualan minyak, tetapi pintu akan ditutup. Wahyu 3:18. Ngomong-ngomong, sidang apa ini? Laodikia. Penjualan minyak kan? Aku kaya, aku telah memperkayakan diri, dan aku tidak membutuhkan apa-apa, aku tidak butuh minyak. Sementara toko masih buka. Tidakkah engkau tahu kau melarat, miskin, buta, telanjang, dan malang? Jadi sementara toko buka, dia bilang kita nggak perlu minyak. Nanti so tutup, kita perlu minyak. Dan pesannya, belilah emas dan jubah putih dan minyak sementara masih dijual. Tapi karena waktu dijual tidak perlu minyak, ya nggak dibeli. Tuh kan? Jadi Mazmur, balik lagi ke halaman 4. Mazmur apa? Firman-Mu itulah pelita. Artinya pelita itu melambangkan firman atau Alkitab. Jadi orang ini tipuannya ialah saya hafal Alkitab, jadi Kejadian sampai Wahyu saya hafal di otak. Saya hafal semua ayat-ayat. Saya bisa berkhotbah tanpa pakai Alkitab. Semua sudah di sini. Nikodemus, contoh Nikodemus ya. Apakah Nikodemus mengenal Alkitabnya atau Torahnya? Dia bisa kutip-kutip dari kepala. Oke, ini seorang yang punya pelita. Lalu Tuhan Yesus datang, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Lalu dia bilang, ini orang yang punya pelita, Tuhan, maukah saya masuk ke dalam kandungan ibu lagi? Walaupun dia punya ini, pengertian rohaninya tidak ada. Karena Tuhan Yesus lagi ngomong tentang hal rohani, dia secara literal, jasmani. Jadi, ini nggak cukup kalau ininya nggak ada. Karena Alkitab disalah mengertikan semua itu rohani, tapi untuk dia secara literal. Betul kan? Jadi nggak cukup untuk tahu Alkitab, apakah dihidupkan melalui minyaknya. Jadi tipuan orang ini ialah ini semua. Tahu Alkitab, hebat, melakukan semua ini demi nama Tuhan Yesus. Makan, minum, masuk gereja, mendengar, semua itu ada yang kekurangan. Kita baca terus, ada yang kekurangan. Halaman kelima. Kita tahu minyak itu lampu, sama apa yang menentukan lampu nyala. Keluaran 27:20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu agar tetap menyala. Ini sudah mau mati kan? Jadi minyak itu supaya selalu menyala, akhirnya minyaknya sudah mau kehabisan. Nah, dan minyak itu yang menerangkan Roh Suci, 1 Samuel 16:13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Pas dituangkan, dia penuh dengan Roh Suci, minyak Roh Suci. Tidak cukup untuk hafal Alkitab, harus memiliki kuasa Roh Suci. Contoh, kalau saya pelajari prinsip Alkitab, apa atau siapa yang menggerakkan hati saya untuk menghidupkannya? Roh Suci. Jadi ini tahu Alkitab tapi tidak dihidupkan. Tahu segala macam Alkitab, hebat,
Tapi pas turun mimbar, kok berbeda kehidupannya dengan khotbahnya? Ini dia. Apakah orang akan setuju atau akan akan hidupnya akan berubah dan dia bilang, waduh hebat sekali, tapi dia nggak lakukan? Apakah akan terpengaruh orang lain atau malahan terpengaruh secara negatif? Nah, orang-orang tua, saya bilang ya, saya ada 3 anak. Anak-anak harus tidur cepat supaya besok bangun cepat untuk ke sekolah. Dan sementara itu saya tidur jam 3 pagi. Lalu anak ke WC, lalu, Dad, kenapa kamu tidur lat? Tadi katanya harus tidur cepat supaya sehat. Dan saya jawab kepada dia, anak, janganlah lihat-lihat apa yang saya lakukan, tetapi dengar apa yang saya katakan. Mau dengar dia? Jangan lihat-lihat contoh kita, pokoknya dengar jawab apa yang kita bilang. Apakah dia mau percaya? Karena yang dia mau lihat perbuatan saya, bukan sekedar omongan saya. Ini dia. Ini dia. Jadi menipu diri sendiri. Sudah tahu Alkitab. Malahan bisa menyesatkan orang kan? Kita teruskan. Sekarang pertanyaannya, apakah apakah sudah habis kita? Oh ya. Tadi ini pun dibilang, apakah kita sudah baca aku tidak pernah kenal engkau? Iya, tidak pernah. Lupa ditulis saja. Jadi ini pun dibilang Tuhan, aku tidak kenal sama. Oke, sekarang kira-kira kalau saya melihat, harus sesuatu yang bentuknya agak berbeda ya. Nah, inilah. Kalau saya lihat dari sini, ini papan tulis, dan saya bilang, apa yang kamu lihat, Randy? Saya melihat satu garis lurus. Lalu sekarang di belakang, saya melihat ada 3 kaki hitam dan ada papan abu-abu. Dan saya melihat papan putih dan 2 kaki. Walaupun berbeda deskripsinya, apakah semua describe satu hal? Kira-kira ini cerita yang berbeda-beda atau sama? Sama. Ini satu cerita, tapi satu lihat dari sini, satu dari sini, satu dari sini. Dan waktu dirangkumkan, kita lihat hasilnya. Oh, gajah rupanya. Satu ekornya, satu sampingnya, satu belalainya. Tapi melihat yang sama, ini sama. Sekarang mari kita lihat. Kalau sama, kira-kira siapa dan ini? Kita lihat ininya saja, karena ini melambangkan semua kan. Sapa 5 bodoh 5 bijaksana. Kita baca Roh Nubuat, Great Controversy. Great Controversy, kemenangan akhir ya. Oke. Halaman 393. Perumpamaan 10 anak darah yang terdapat di dalam Matius 25 mengilustrasikan pengalaman orang-orang Advent. Jadi cerita ini, sementara kita bahas, kita lagi membahas pengalaman kita masing-masing. Kita lagi ngomong tentang bisa-bisa saya jadi yang bodoh atau yang bijaksana, bergantung dari apakah saya tertipu atau tidak. Ini kita. Kita lagi belajar tentang kita. Kita teruskan lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang bodoh, gadis-gadis bodoh ya? Saya tanya sama Yoko, kira-kira apakah mereka yang selalu terlambat ke gereja? Dan kalau ke gereja, nggak tahu di sini, sangat pakaiannya sampai yang robek-robek di sini style kan? Dan di dalam gereja pun HP-nya nyala dan kadang-kadang bunyi dan kadang-kadang dijawab. Dan ribut-ribut sekali di belakang. Duduk di belakang, kira-kira yang bodoh itu so pasti hilang. Dorang so pasti hilang. Gitu kan? Dan saya dulu sikapnya begitu. Sebelum saya disadarkan Tuhan. Oh, so pasti hilang dorang. Ribut segala macam kan. Yang bodoh ya. Mari kita lihat yang bodoh siapa.
Kan gampang, seorang itu bodoh kan? Coba cari tahu siapa yang bodoh ya. Mari kita baca. Golongan yang diwakili oleh gadis-gadis yang bodoh ini bukanlah orang-orang yang munafik, on time ke gereja, diam, aktif, bersih, ramah kelihatannya, semua terus tidak munafik. Mereka tertarik akan kebenaran, mereka suka kebenaran. Mereka membagikan kebenaran kepada orang lain. Mereka pun bukan cuma terima, mereka bagi. Waduh, kita dapat, kita mau bagikan. Oh, ini pasti nggak bodoh ini. Oh, tunggu dulu. Kan, kita teruskan lagi. Mereka tertarik kepada mereka yang percaya akan kebenaran. Artinya, kawan-kawannya adalah orang-orang yang suka baca Alkitab juga. Ini yang bodoh, mengerikan. Jadi yang terlambat segala macam tidak termasuk golongan itu sama sekali. Yang bodoh ialah yang aktif, yang on time, yang selalu tenang di depan, semua itu. Karena itulah yang sedang tertipu. Orang yang robek-robek terlambat itu nggak tertipu. Itu memang tahu so hilang. Itu nggak tipu. Dari gayanya so tahu so hilang. Memang kita di sini karena terpaksa. Ini yang sungguh-sungguh lah yang tertipu. Kita teruskan. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi kehidupan mereka tidak dikuasai minyak. Tidak ada minyaknya. Kita teruskan. Tidak ada minyaknya. Mereka menerima firman Tuhan dengan senang hati. Pas terima, indah sekali. Indah sekali. Teruskan kan? Namun mereka tidak menghidupkan prinsip-prinsipnya. Sekedar pengetahuan, tidak ada pelaksanaan, tidak dilihat orang, tapi kalau bicara hebat sekali. Itu yang bodoh-bodoh. Dan kiranya kita kalau di dalam situ cepat keluar. Dan kalau tidak di situ jangan masuk ke situ. Harus tetap keluar ya. Kita teruskan. Pengaruhnya tidak menguasai kehidupannya. Golongan yang diwakili oleh gadis-gadis yang bodoh ini sudah puas dengan sekedar penampilan kerohanian saja. Bagus sekali Ngana. Ngana begini. Terima kasih. Sudah puas. Sudah puas. Penipuan diri. Makanya jangan puji-puji orang, nanti dia jadi Solomon, walaupun rendah hati, puji-pujian itu akan membuat dia tinggi hati sampai lupa daratan. Bilang saja, puji Tuhan pendeta, puji Tuhan seorang pengabar Injil, puji Tuhan, terima kasih. Jangan, bagus sekali ngana pehotban, hebat sekali, coba bilang lagi. Bahaya. Puji Tuhan. Dia nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tuhan bisa singkirkan dia dan gunakan keledai kalau perlu. Jadi kita pun bisa mengkontribusi dalam dia punya ketinggian diri kalau kita terlalu memuji-muji orang, tidak memuji Tuhan. Bahaya. Nah, kita teruskan ya, Mereka tidak mengenal Allah, oleh sebab itu dia bilang, aku pun tidak mengenalmu. Jadi ini semua bisa dilakukan oleh orang dunia. Lebih baik kita hire orang yang hebat actingnya tanpa pengenalan Tuhan Yesus. Contoh, kalau kita punya gaya nyanyi sudah sama dengan gaya nyanyi dunia di gereja, kenapa enggak hire orang dari Hollywood saja nyanyi? Karena sama-sama tidak, tapi at least Hollywood punya suara lebih bagus. Betul kan? Bahaya sekali. Kita teruskan. Dan saudara-saudara, perlu ditekankan, ini pelajaran ialah untuk saudara-saudara dan saya. Hanya karena saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah lebih baik dari saudara-saudara. Saudara-saudara bisa selamat, saya hilang walaupun saya di sini. Kalau saya pun tidak melakukannya. Jadi kita belajar sama-sama karena kita semua membutuhkannya.
Betul? Dan jangan main percaya apa yang saya bilang. Baca sendiri untuk percaya sendiri. Jangan main percaya kecuali bisa dibuktikan dari Alkitab. Biarpun saya sudah jauh-jauh dari Amerika, oh nanti tersinggung kalau nggak percaya. Jangan percaya kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau sesuai, tidak perlu takut kan? Oke, kita teruskan. Oke. Sampai di mana tadi ya? Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mempelajari karakternya, mereka tidak mengadakan persekutuan dengannya, makanya tidak dikenal. Karena itu mereka tidak tahu bagaimana untuk mempercayai, bagaimana melihatnya dan hidup. Ini dia. Layanan mereka kepada Allah hanyalah sekedar kebiasaan rutin. Tutup Sabat, buka Sabat, sudah matiin semua hal dunia, ke gereja, potluck, pulang, tutup Sabat, kerja, dan seterusnya seumur hidup. Tadi malam saya ceritakan, kalau orang selalu duduk di depan rumahnya, setiap hari dilihat orang itu pasti 5 detik lagi lewat, lewat, itu dia. Dan sore hari pasti dia semua pulang, persis. Karena terlalu rutin, sudah biasa sekali. Nanti kalau dia nggak ada, apa yang terjadi sama dia? Pasti sakit ya, betul kan? Karena saking rutinnya ke gereja, pulang, gereja, baca Alkitab, pulang. Apakah harus ada pertumbuhan? Kalau ada pertumbuhan bisa? Tidak. Rutin, tipuan. Karena sudah lakukan, selamat. Belum tentu. Baik, kita teruskan. Testimoni, ini nasihat bagi sidang buku 5 halaman 213. Tidak semua yang mengaku memelihara hari Sabat. Siapa yang mengaku memelihara hari Sabat kalau bukan orang Advent? Saya bisa bilang, tidak semua orang Advent akan menerima meterai Tuhan. Kalau tidak menerima meterai, apa yang diterima? Tanda binatang. Makanya ini pelajaran Om untuk gereja Laodikia yang sedang suam-suam ketiduran. Nggak bisa dalam kondisi begini terus kan? Kita teruskan. Ada banyak bahkan di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Allah di dahi mereka. Waktu saya baca ini langsung gemetar karena sayalah yang mengajarkan. Bahasa Inggrisnya so what? So what kalau saya mengajarkan? Apakah karena saya ajar sudah selamat? Langsung, waduh. Joy juga waktu dibaca, dia kan kasih Bible tadi. Dia bilang, dapat aku. Karena so mengajar, so pikir selamat. No. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Kepada orang lain yang tidak akan menerima. Mereka memiliki terang kebenaran. Ini dia, terang, pelita. Halaman ke-6. Mereka mengetahui akan kehendaknya. Mereka mengerti. Milik terang, mengetahui, mengerti, tetapi tidak melaksanakannya. Jadi nggak cukup untuk tahu kebenaran, nggak cukup untuk mengerti kebenaran, nggak cukup untuk membagikan kebenaran. Itu semua baik, tapi tidak ada gunanya kalau kita sendiri tidak menghidupkannya. Yang Tuhan inginkan ialah untuk menghidupkan kebenaran yang kita miliki. Kita terusan. Mereka yang tertipu. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya sudah tahu segala macam kebenaran, tapi saya tidak lakukan. Saya sedang menipu diri. Penipuan diri. Terus tidak cukup untuk mengetahui kebenaran. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Itu baik. Apa salahnya dan kita baca terus. Tapi setan-setan pun percaya dan mereka akan hilang. Apa bedanya dengan setan? Sama-sama percaya. Setan tidak melakukan, saya melakukan. Jadi kalau saya seorang Advent tahu segala macam kebenaran, tidak melakukan, lalu selamat. Setan bilang, tunggu dulu. Saya lebih tahu dari dia. Saya pun tidak melakukannya. Kenapa saya tidak selamat? Apa yang Tuhan mau jawab kepada setan? Kita cuma pilih-pilih bulu. Itu dua-dua tidak selamat. Oh no, gak bisa.
Perbedaan saya dengan orang yang pintar segala macam ialah saya melakukan apa saja yang saya ketahui. Di sini mengetahui apa saja tanpa pelaksanaan, di sini melaksanakan apa saja yang saya ketahui. Walaupun yang saya tahu 5, saya lakukan 5. Tahu 100, lakukan 99 pun tidak cukup. Itu dia bedanya. Baik, kita teruskan. Yohanes 17:17. Sekarang ini pertanyaan saya. Kenapa sih saya harus mentaati, betul kan? Kenapa sih nggak cukup untuk tahu kebenaran? Kan? Kenapa nggak cukup? Kenapa harus dilakukan? Kenapa Tuhan? Kenapa nggak cukup untuk mengetahui? Ini jawabannya. Kenapa saya harus melakukan? Apakah karena Tuhan memang bilang begitu atau ada benefitnya? Kita baca berikut. Yohanes 17:12. Kuduskanlah atau sucikanlah mereka dalam kebenaran. Dan kebenaran itu firman Tuhan. Jadi ini buku bisa menguduskan saya kan? Firman Tuhan bisa menguduskan saya. Bilanglah saya sekarang pakaian ini kotor. Dan buku ini bisa kasih bersih saya punya baju. Bagaimana? Digosok-gosok? Ya tentu saja tidak. Sekarang pertanyaannya bagaimana nah? Karena kita tidak cukup dengan teori kan. Firman menguduskan, bagaimana? Ya pokoknya menguduskan lah. Bagaimana caranya? Ini kuncinya. Bagaimana firman bisa menguduskan saya? Kita baca berikutnya. 1 Petrus 2:2. Ingat, firman ini bisa mencuci karakter saya. Karena kamu telah menyucikan diri oleh apa? Ketaatan. Ketaatan itu melaksanakannya. Jadi di saat saya baca dan saya mengerti dan melaksanakan, di saat itu penyucian terjadi. Di saat saya melaksanakannya. Contoh, mesin cuci. Masukin pakaian kotor yang bajunya putih tapi so bapece. Taruh air, tutup tindis tombol, betul? Keluar kok tambah merata kotornya. Lupa apa? Lupa sabun. Atau taruh pakaian kotor, taruh sabun, tutup tindis. Kok flek-flek? Karena lupa air. Air harus ditambah sabun. Pengetahuan harus ditambah pelaksanaan. Di saat sabun dan air, pengetahuan dan dilaksanakan, proses penyucian terjadi. Dan waktu dilaksanakan, buka mesin cuci, keluar pakaian putih. Di saat saya mengetahui sesuatu dan Tuhan bilang jalan 3 langkah, belok 1 kiri 1 langkah, 1, 2, 3. Tuhan kok belum ada prosesnya? Saya bilang apa? 3 kiri. So cukup cok 3. Penyucian 3 kiri, nggak masuk akal Tuhan, karena semua orang di dunia kanan, kok kamu mau saya ke kiri? 1, 2, 3 kiri, lihat-lihat dulu. Duh, nggak ada yang mau ikut, nanti beke malu. Nggak pusing apa orang bilang kalau Tuhan bilang kiri, walaupun tidak masuk akal. Itulah penyucian terjadi di saat saya mentaati. Karena kadang-kadang kita mau bikin kalau ada teman-teman kan, atau tidak dicemooh, baru saya bikin. Siapa bilang? Matius 16:24 bilang, kalau kamu ikut aku, cangkal diri, itu apa? Penganiayaan. Jadi kalau ikut pasti dia aniaya. Jadi jangan harap ikut Tuhan Yesus dan tidak dianiaya. Pentaatan sangat penting menentukan keselamatan kita. Jangan salah mengerti dengan legalism. No? Jangan salah mengerti dengan, apakah ada yang tidak mengerti apa legalism, dan tidak ada salahnya untuk tidak mengerti, dan kita bisa jelaskan nggak ada salahnya. Atau mungkin itu istilah apa di Indonesianya, legalism. Tapi tahu kan? Nggak tahu ya? Oke, ini legalism.
Ini agak rumit sedikit ya. Apakah mentaati hari Sabat itu menentukan keselamatan? Iya. Karena kalau saya tidak, bagaimana mau selamat? Oke, sekarang. Apakah saya bisa dengan kuasa saya sendiri menyucikan hari Sabat? Tidak bisa. Karena tidak bisa, nggak perlu lakukan kan? Salah. Dengan kuasa Tuhan saya bisa melakukannya. Legalism ialah orang-orang yang mau coba untuk mentaati firman Tuhan dengan pekerjaannya sendiri, tidak dengan kuasa Roh Tuhan. Dan mereka akan melakukannya karena takut hilang, bukan karena cinta Tuhan. Tetapi kalau saya cinta Tuhan, melakukannya itu dengan senang hati, bukan karena dipaksa. Itu yang kita harus lakukan. Bukan karena takut masuk neraka, harus baik-baik Jo. Padahal motifnya untuk selamat, bukan karena cinta Tuhan. Yohanes 14:15 bilang, kalau kamu mencintai aku, lakukanlah hukumku. Dia nggak bilang, kalau kamu takut masuk neraka, hukumku harus dipatuhi. Dia nggak bilang gitu. Itu perbedaannya. Jadi semua itu harus dilakukan dengan motif yang benar. Dan secara otomatis dengan senang hatilah saya akan melakukannya. Tidak karena dipaksa dan takut hilang. Make sure mengerti. Jadi legalism ialah untuk selamat karena motif yang salah. Itu legalism. Gitu kan? Yang penting sudah mengerti sendiri. Oke, sedikit. Oke, kita teruskan. Berhati-hati jangan tertipu kan. Galati 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka saya berarti semua sama, padahal ia sama sekali tidak berarti. Saya somebody, saya seorang, saya ini. Padahal di mata Tuhan, aku kaya. Aku telah memperkayakan diri. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Padahal engkau malang, melarat, miskin, buta, dan menipu diri sendiri. Artinya yang menipu diri sendiri, Laodikia. Tuh. Jadi saya harus sadar bahwa saya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Di saat saya sadar, baru bisa dapat pertolongan. Apakah orang ke rumah sakit, dok, tolong, apa persoalannya? Nggak ada persoalan apa-apa. Jadi, mau ditolong bagaimana? Ya tolong, Jo. Mana nggak ada persoalan? Orang yang akan ditolong, ya dok, kita semua mati. Semua mati. Tolong, kita jantung. Oke, saya akan tolong karena kamu menyadari kebutuhan. Orang yang tidak menyadari kebutuhan, tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena dia rasa, saya tidak perlu apa-apa. Laodikia sangat menipu diri sendiri. Dan akan tertipu kalau tidak sadar. Oke, kita baca terus. Wahyu 3:17 itu dia kan? Itu yang sudah bacakan. Inilah pesan kepada jemaat Laodikia yang bilang kaya padahal miskin. Bisa lihat padahal buta. Pakai baju padahal telanjang. Ingat itu cerita dulu, mungkin kalian ingat waktu kecil diceritakan ada seorang raja yang pakai baju yang sangat mewah dan memamerkan bajunya di banyak orang di tengah kota, ingat? Lalu dia pamerkan dan dia dengan sombong memperlihatkan bajunya. Dan seorang anak kecil waktu melihat, "Mami, kok raja telanjang?" Langsung dia, "Saya telanjang." Rupanya tukang jahitnya telah menipu sama dirinya kepada raja dan dia bilang, "Raja, ini baju bagus sekali." Dia bilang, "Mana bajunya? Kita nggak lihat." Aduh, raja buta ya? Karena tinggi hati, dia nggak mau bilang dia buta. Dia bilang, "Oh enggak, saya nggak buta. Kenapa nggak lihat?" Dan, "Oh iya ya, betul ya. Oh betul ya." Lagi menipu diri sendiri. Buta, tapi karena malu, dia bilang nggak buta. Padahal sedang ditipu. Nanti seorang anak-anak baru bilang, "Raja." Langsung dia sadar, tertipu. Lalu dia bilang, "Saya tidak telanjang." Di mata Tuhan, lagi telanjang. Mengerikan. Teruskan ya. Sudah mau
Sudah mau habis ya. 1 Korintus 10:12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Contoh, oh Tuhan, perkenankan aku untuk jalan menuju Engkau di atas laut. Mari Petrus, mari datang kemari. Sementara dia masih menengok Tuhan Yesus, dia tidak jatuh, berdiri. Di saat dia lupa kuasa berdiri di airnya dan sombong mempertunjukkan kepada teman-temannya, di situ dia mulai jatuh. Jangan terlalu percaya diri sampai sudah lupa bahwa kuasa semua itu datangnya dari yang ditengok di depan. Right? Jatuh itu apa maksudnya? Coba Judas 1:24, ini buku sebelum Wahyu kan? Cuma 1 pasal. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung atau jatuh, dan yang akan membawa kamu dengan tak ternoda, artinya untuk berdiri, untuk tak ternoda, jatuh, untuk bernoda, untuk berdiri, tidak berdosa, jatuh dalam dosa. Tuhan mempunyai kuasa untuk membuat kita tidak berdosa. Jadi di saat saya bilang, kita 3 minggu nggak berdusta. Di saat saya percaya diri, saat itu saya mulai berdosa. Jadi kita memang usaha dengan kuasa Tuhan untuk tidak melakukan dosa. Tapi jangan lupa bahwa itu kuasa datang dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Di saat saya bilang, wah sudah 3 minggu, wah hebat kita. Di situ saya mulai jatuh. Tipuan diri. Berikut ya, berikut. Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Jalan yang lurus itu yang mana? Atau yang disangka lurus? Matius 7:13-14 berikut. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi ini kuncinya supaya jangan tertipu. Kalau jalan itu luas dan banyak pengikutnya, mulai pikir, ini benar nggak ya? Kalau populer, ini benar nggak ya? Kalau banyak yang pokoknya, kunci. Kalau di sini, saya menyadari jalannya sempit sekali. Kalau di Amerika, luas sekali. Nah, bahaya yang luas. Kau kenapa? Deki bisa setengah ketiduran di jalan di sini untuk 2 detik, 1 detik, gitu, tutup mata sekali, bisa? So masuk jurang karena sempit. Di Amerika kita pulang kerja dan kadang-kadang udah begini, belum masuk jurang karena luas. Karena luas bisa ketiduran tanpa hilang. Kalau sempit nggak bisa ketiduran Laodikia. Betul? Di jalan yang sempit nggak bisa ketiduran, harus begini terus. Buka jendela, berteriak, pasang lagu-lagu rohani yang baik yang membangunkan. Jangan tidur. Kalau luas, tidur sedikit, ya ke sini bangun lagi, tidur, bangun lagi. Jalan yang luas sangat bahaya. Jalan yang sempit nggak bisa, cuma orang yang benar-benar bangun dan sadar lah yang akan didapatinya. Jalan ke surga sempit dan lebih menyempit. Karena cuma mereka yang rela dianiaya oleh karena Tuhanlah yang akan didapatinya di dalam jalan itu, betul kan? Tidak populer. Kita terus. Ada Nike dulu. Nike, apa dia punya slogan? Just do it. Just do it. Apa yang saya harus lakukan? Ya bikin saja. Mau ke kanan kiri, ya bikin saja sama kamu. Jadi yang saya percaya, saya punya perasaan kan? Ya bikin Jo. Oke, mari kita baca. Bisa begitu? Yeremia 17:9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Artinya, kalau saya mau percaya diri sendiri, dan ya bikin Jo, pasti masuk jurang. Karena saya sendiri nggak bisa percaya diri sendiri.
Karena hati saya sangat licik. Jadi mau bikin apa ya? Ya pikir juga apa yang baik. Jangan. Semua harus berdasarkan ini. Hati bilang belok kiri, firman Tuhan bilang belok kanan. Nggak pusing kalau dicemooh, nggak pusing kalau nggak populer, nggak pusing kalau ikut hilang teman, nggak pusing bilang kanan. Karena pada umumnya ikut Tuhan Yesus pasti mulai hilang teman, betul? Tetapi kalau kita lebih cinta teman, kita akan ke kiri karena takut teman, tapi pada akhirnya aku tidak kenal engkau. Tuh kan? Sangat penting. Oke. Kita teruskan. Step to Christ 30. Peperangan melawan diri sendiri. Peperangan melawan diri adalah pertempuran yang terbesar yang pernah perjuangkan. Artinya, saya punya musuh nomor satu bukanlah setan, tetapi saya. Kenapa saya perlu ditakuti lebih dari menakuti setan? Karena setan tidak bisa bikin apa-apa kepada saya kecuali saya memberikan leluasan untuknya. Yang menentukan keselamatan bukan setan. Saya diberikan hak kuasa untuk memilih. Setan bisa bilang masuk jurang, nggak mau. Oke, ini nggak mau, karena yang tentukan saya. Dia tidak bisa menghilangkan saya, dia bisa mempengaruhi saya, tetapi yang menentukan hati saya. Dan kalau saya percaya hati, saya tidak bisa percaya. Artinya kita punya patokan hidup firman Tuhan. Ini supaya jangan tertipu. Besok kita mau cari tahu apa jaminan saya supaya saya tidak akan tertipu. Besok ya, kita akan pelajari. Jadi besok ialah babak kedua. Ini ada 7 babak. Jadi untuk mengerti besok harus mengerti ini dulu. Walaupun datang besok pun bisa mengerti, tapi lebih indah kalau sudah mengerti yang hari ini. Jadi seorang datang ke dokter, saya selalu migrain, kepala sakit ya. Apa yang saya harus lakukan? Oh, sorry. Dia bilang, oh saya pusing-pusing terus. Dan dokter diagnosa, dia bilang, oh kamu ada migrain. Oke, silahkan pulang. Sudah cukup itu? Enggak. Dia hanya bilang apa persoalannya. Ini persoalannya, tipuan. Tapi harus ada solusinya, penyelesaian kan? Jadi oke, sekarang kamu pulang dan jangan minum Starbucks coffee lagi ya. Karena itu malahan bikin kamu tidak tidur. Jadi harus ada jawabannya. Jadi ini persoalan, besok jawabannya. Besok solusi supaya jangan tertipu. Sekarang apa itu tipuan? Apakah kita? Dan besok apa dan? Besok resep dokternya. Itu dia. Jadi besok sangat penting karena besok kita akan lihat. Pasti kalau kita ikuti, pasti. Jadi kalau saya tertipu karena saya tidak mengikutinya, bukan karena salah resepnya. Karena dikasuruh minum, saya nggak minum. Lalu salahin dokter. No, saya yang tidak minum air itu. Oleh sebab saya akan hilang. Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Perbedaan antara yang bijaksana dan yang bodoh. Matius 7 ayat 24 dan 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, betul? Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi sama-sama di gereja, sama-sama dengar, jam, detik-detik sama datangnya ke gereja. Bajunya pun bisa sama, makanan paginya pun sama. Yang membedakan bukan itu semua. Yang membedakannya satu dengar pulang lakukan, satu dengar tidak lakukan. Itulah perbedaan antara gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Jadi harus ada yang dilakukan, menghidupkan. Karena di saat saya menghidupkan, air, sabun akan mencucikan, menguduskan. Okay? Jadi inilah
ciri-ciri khas. Dan sekarang kita lihat bahwa ini lagi ngomong tentang kita semua. Dan kalau kita dapati, wah kayaknya saya yang ini nih, atau saya yang ini, jangan diam berdiri, jangan diam diri loh. Oke, ini saya punya persoalan, lalu nggak bikin apa-apa, bikin sesuatu. Dan besok kita akan cari tahu apa yang kita perlu lakukan ya. Jadi semoga kita sudah mendapatkan roti hidup dari Tuhan, dan kiranya kita sudah dikenyangkan, dan besok akan banyak lagi roti mana dari surga yang akan dicurahkan, dan pasti akan mengenyangkan. Tapi make sure roti mana waktu didatang jangan sekedar dipungut, harus dimakan. Right? Bagaimana kalau kita tutup dengan doa? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih oleh roti mana yang hidup yang sedang jatuh dari surga, di mana kami dapat menikmatinya dan dikenyangkan. Terima kasih oleh Roh Suci pun yang telah menggerak hati kami dan mau menyadari akan kondisi jemaat Laodikia di akhir zaman ini yang sedang tertipu dan harus dibangunkan supaya jangan dimuntahkan. Dan jangan kedapatan di luar pintu mengetuk-ngetuk di mana pintu tidak akan dibuka lagi. Terima kasih pula untuk malaikat-Mu yang suci dan penuh kuasa yang telah mengawal umat-umat Tuhan yang sedang mempelajari firman Tuhan dari gangguan malaikat-malaikat yang jahat yang selalu mau merongrong orang-orang yang dengan tulus hati dan penuh keinginan untuk kebenaran, di mana kami bisa mempelajari firman Tuhan tanpa gangguan. Dan juga kawali kami, di mana kami mulai saat ini akan berpisah dari perkumpulan kami, supaya kami semua dapat sampai tujuan kami masing-masing dengan selamat, dan akan dipertemukan lagi besok, dan tetap mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya untuk kami, tapi kami tidak rasa sudah cukup untuk pengampunan dosa, karena kami pun menginginkan kuasa untuk tidak berdosa lagi. Adalah pengharapan kami pada siang hari ini, di dalam nama Yesus, penembus dan juru selamat kami. Amin. Sampai besok saudara-saudara. Matiin ini dulu ya.